Bayangin, lo lagi nongkrong di kafe, pesen kopi susu gula aren yang harganya setara sama 3 bungkus nasi uduk. Terus tiba-tiba temen lo nyeletuk. Lo udah serok koin micin belum? Mumpung lagi diskon nih, lumayan buat bekal pensiun. Sontak lo cuma bisa melongo sambil mikir, pensiun? Gue aja lulus sekolah belum, ini kenapa bahasanya udah berat banget kayak dosa di hari Senin? Tapi jujur deh, pernah nggak sih lo ngerasa ketinggalan kereta pas lihat ada bocah umur 17 tahun yang udah pamer saldo portofolio ratusan juta di TikTok, sementara saldo e-wallet lo cuma sisa Rp10.000, dan itu pun sisa kembalian beli paket data. Selamat datang di era di mana investasi bukan lagi urusan bapak-bapak pakai kemeja batik yang sibuk baca koran di teras rumah, tapi udah jadi obrolan tongkrongan yang bikin kepala pusing sekaligus penasaran. Pertanyaannya sekarang, emang beneran penting ya remaja kayak kita udah mulai nyemplung ke dunia kripto? Apa nggak mending uangnya dipakai buat beli skin game, nonton konser, atau sekedar jajan seblak tiap sore? Banyak yang bilang kripto itu jalan ninja jadi kaya raya dalam semalam. Tapi banyak juga yang bilang, itu cuma skema buat bakar uang dengan gaya. Di video kali ini, kita bakal bedah tuntas, setajam silet, tapi selembut gombalan maut, tentang apakah investasi kripto itu emang kebutuhan wajib buat masa depan lo, atau cuma sekedar FOMO gara-gara lihat influencer pamer mobil mewah, yang plat nomornya pun hasil editan. Kita bakal bahas dari sisi psikologi remaja yang emosinya masih naik turun kayak wahana kora-kora, resiko yang bisa bikin lo nangis di pojokan kamar, sampai cara mulai yang gak bikin lo langsung bangkrut sebelum sempat jadian. Jadi, siapin mental, siapin camilan, dan jangan lupa, kencangkan sabuk pengaman, karena kita bakal masuk ke dunia angka yang gerakannya lebih liar daripada mood gebetan lo yang lagi PMS. Dunia sekarang itu aneh banget. Dulu, definisi orang sukses itu ya yang sekolah tinggi, kerja di kantor gedung tinggi, terus punya dasi panjang. Sekarang, orang sukses bisa aja cuma pakai kaos oblong, bangun tidur jam 1 siang. Tapi pas buka laptop isinya grafik hijau merah yang nilainya bikin mata melek. Masalahnya, kita sebagai remaja sering banget kejebak di antara dua kutub. Di satu sisi, ada tekanan buat melek finansial sejak dini. Di sisi lain, kita masih pengen nikmatin masa muda, yang katanya nggak bakar keulang 2 kali. Kalau lo naruh semua uang jajan lo ke aset digital yang namanya aja susah dieja, apa itu artinya lo pintar, atau lo cuma lagi judi dengan gaya modern? Kita harus jujur, industri kripto ini penuh dengan janji-janji manis yang dibalut istilah teknis kayak blockchain, desentralisasi, sampai NFT, yang sebenarnya kalau dijelasin ke nyokap, beliau paling cuma bakal bilang, alah mending beli emas di pasar, jelas wujudnya. Tapi apakah pandangan jadul itu masih relevan? Atau emang udah saatnya kita yang pegang kendali ekonomi dunia dari kamar tidur? Sekarang kita masuk ke zona jujur-jujuran. Kenapa sih tiba-tiba semua remaja mendadak pengen jadi trader? Padahal dulu cita-citanya kalau nggak jadi dokter, ya jadi astronot. Jawabannya simple, media sosial. Lo buka Instagram, ada konten A Day in My Life umur 19 tahun udah punya apartemen hasil scalping. Lo buka TikTok, ada yang pamer profit ribuan % sambil joget tipis-tipis. Di titik ini, otak remaja kita yang emang lagi mekar-mekarnya itu langsung teriak, gue harus ikutan, kalau nggak gue bakal jadi remahan biskuit yang nggak guna selamanya. Fenomena ini namanya FOMO, alias Fear of Missing Out. Rasa takut ketinggalan kereta yang bikin lo rela naruh uang jajan sebulan demi koin yang gambarnya anjing atau kucing lucu. Padahal lo sendiri nggak tahu itu koin fungsinya buat apa selain buat dipamerin di story. Masalahnya, investasi di usia remaja itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, lo punya aset paling berharga di dunia yang gak dipunya sama investor kakap sekalipun. Waktu. Iya, waktu. Kalau lo mulai sekarang, meskipun cuma recehan, efek bunga berbunga atau compounding interest itu bisa bikin lo senyum-senyum sendiri 10 tahun lagi. Tapi di sisi lain, psikologi remaja itu masih kayak roller coaster yang remnya blong. Kita itu impulsif, gampang panas, dan pengennya hasil instan. Lihat grafik turun dikit, jantung udah mau copot. Lihat grafik naik dikit, langsung merasa jadi penguasa Wall Street dan pengen traktir se-RT. Padahal, kripto itu bukan tempat buat pesugihan modern. Ini adalah pasar keuangan paling liar yang pernah ada di sejarah manusia. Gerakannya lebih nggak ketebak dibanding alasan mantan lo minta putus. Pernah nggak lo dengar istilah high risk, high return? Di dunia kripto, istilah itu harusnya ditambahin jadi high risk, high return, high stress, and high kemungkinan buat nangis di bawah shower. Penting banget buat lo paham, kalau kripto itu bukan sekedar angka di layar. Itu adalah uang beneran yang lo dapat dari hasil ngerayu nyokap buat nambah uang saku, atau hasil nabung gak jajan bakso selama 3 bulan.
Jadi, kalau lo nanya, penting nggak investasi kripto di usia remaja? Jawabannya adalah penting buat belajarnya, tapi belum tentu penting buat buru-buru kayanya. Belajar manajemen risiko di umur 17 tahun itu jauh lebih berharga daripada dapat untung 1 juta, tapi lo nggak tahu gimana caranya dapat lagi besok. Lo harus sadar kalau lo lagi masuk ke hutan rimba digital yang isinya bukan cuma singa, tapi juga naga yang siap nyembur api ke saldo lo kalau lo ceroboh. Kita sering banget kejebak sama narasi, mumpung masih muda, hajar aja. Padahal, investasi itu butuh kepala dingin. Sementara darah remaja kita ini lagi panas-panasnya. Lo bayangin, gimana rasanya pas lo lagi ujian matematika di sekolah, terus HP lo getar, dan muncul notifikasi kalau aset kripto lo anjlok 50% dalam 1 jam. Fokus lo bakal buyar, rumus Pitagoras bakal berubah jadi rumus penyesalan, dan lo bakal ngerasa dunia mau kiamat. Nah, disinilah mental lo diuji. Apakah lo cukup dewasa buat tanggung jawab sama keputusan lo sendiri? Karena di kripto, nggak ada layanan pengaduan konsumen, nggak ada Halo BCA versi kripto yang bisa balikin uang lo kalau lo salah kirim alamat wallet atau kena tipu scam yang janjinya bakal melipat gandakan uang dalam semalam. Kripto itu kejam, kawan. Lebih kejam daripada di ghosting pas lagi sayang-sayangnya. Sekarang, mari kita bedah dapur dari dunia kripto ini tanpa bikin lo ngerasa lagi dengerin kuliah dosen jam 8 pagi. Banyak remaja yang terjun ke kripto cuma modal katanya. Katanya koin ini bakal to the moon. Katanya teknologi blockchain itu masa depan. Katanya kalau nggak beli sekarang, besok harganya udah setinggi langit. Tapi jujur deh, berapa banyak dari kita yang benar-benar paham apa itu blockchain? Singkatnya begini, bayangin blockchain itu kayak buku kas raksasa yang nggak bisa dihapus, nggak bisa dimanipulasi, dan semua orang bisa lihat. Jadi nggak ada tuh drama, lo belum bayar utang ya? Karena semuanya tercatat rapi di sana. Kedengerannya keren kan? Tapi masalahnya, di atas teknologi keren itu, ada ribuan koin yang lahir cuma buat nyari mangsa. Ada yang namanya meme coin, koin yang lahir dari candaan internet, tapi harganya bisa bikin orang kaya mendadak atau miskin seketika. Disinilah dilema terbesar remaja muncul. Uang jajan versus investasi. Ini adalah pertarungan batin paling epik abad ini. Di satu sisi, lo pengen banget beli sepatu baru biar makin pede pas papasan sama gebetan di kantin. Di sisi lain, ada suara di kepala lo yang bilang, "Woi, harga Bitcoin lagi turun nih. Kalau lo beli sekarang, 5 tahun lagi lo bisa beli toko sepatunya sekalian." Akhirnya apa? Lo nggak beli sepatu, lo masukin uangnya ke kripto. Besoknya harganya turun lagi 20%. Sepatu nggak dapat, uang jajan hilang, gebetan pun malah jadian sama cowok yang pakai sepatu baru tadi. Nyesek banget. Makanya, aturan nomor 1 buat remaja yang mau main kripto adalah jangan pernah pakai uang panas. Uang panas itu apa? Uang yang lo butuhin buat makan besok, uang buat bayar SPP, atau uang hasil minjam temen dengan janji bakal dibalikin minggu depan. Pakailah uang dingin, alias uang yang kalaupun hilang, lo nggak bakal jadi gelandangan dadakan. Tapi, ada satu hal yang sering dilupain sama banyak orang. Investasi terbaik di usia remaja itu sebenarnya bukan di Bitcoin, Ethereum, atau koin gambar anjing lainnya. Investasi terbaik itu ada di antara 2 telinga lo. Iya, otak lo. Belajar gimana cara kerja pasar, belajar baca grafik yang bentuknya kayak rumput liar itu, belajar sabar, dan belajar buat nggak gampang kemakan omongan influencer yang dapat bayaran buat promosiin koin sampah. Kalau lo cuma ikut-ikutan tanpa ilmu, itu namanya bukan investasi, kawan. Itu namanya judi pakai aplikasi. Dan percaya deh, bandar selalu menang kalau lo nggak punya strategi. Di usia remaja, lo punya kapasitas otak yang lagi di puncak buat nyerap informasi baru. Manfaatin itu. Daripada cuma scrolling video joget-joget, mending tonton tutorial gimana caranya analisis fundamental sebuah aset digital. Biar kalau ditanya bokap kenapa uang jajan lo habis, lo bisa jawab pakai argumen yang bikin beliau mikir kalau anaknya ini titisan Elon Musk, bukan cuma tukang bakar uang. Jangan salah sangka, gue nggak bilang kripto itu buruk. Kripto itu revolusioner. Tapi buat remaja, ini adalah ujian kedewasaan paling nyata. Lo belajar buat nggak serakah pas lagi untung dan nggak panik pas lagi rugi. Pernah lihat orang yang profit 100.000 terus langsung ngerasa jadi sultan dan mulai milih-milih warna Ferrari di katalog online? Itu namanya penyakit star syndrome versi kripto.
Di sisi lain, ada yang ruginya cuma 10.000 tapi traumanya kayak abis putus cinta setelah pacaran 5 tahun. Keseimbangan emosi inilah yang sebenarnya investasi sesungguhnya buat masa depan lo. Karena jujur aja, dunia kerja atau dunia bisnis nanti itu jauh lebih keras daripada sekedar grafik merah hijau di layar HP lo. Kripto itu cuma simulasi kecil dari gimana kejamnya dunia nyata memperlakukan orang yang nggak punya persiapan dan mental baja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak panas nih. Kita perlu bahas soal dewa-dewa kripto di media sosial. Lo pasti sering kan lihat influencer yang posting foto di depan jet pribadi, jam tangan seharga rumah subsidi, terus captionnya, cuma modal HP dan rebahan, gue dapet 100 juta semalam. Mau tahu caranya? Join grup VIP gue sekarang. Jujur deh, siapa yang gak tergiur? Rasanya kayak pengen langsung jual ginjal. Maksudnya jual konsol game buat ikutan grup itu. Tapi dengerin baik-baik ya, di dunia internet yang fana ini nggak ada yang gratis. Dan nggak ada orang yang mau bagi-bagi resep rahasia jadi kaya raya cuma-cuma ke orang asing kayak lo. Kalau mereka beneran sekaya itu dari trading, ngapain mereka capek-capek jualan kelas atau nyuruh-nyuruh lo masuk grup berbayar? Pikir pakai logika kawan. Seringkali, para remaja ini jadi target empuk buat skema pump and dump. Skemanya simple tapi jahat banget. Si influencer yang punya jutaan pengikut ini beli koin sampah yang harganya masih sangat murah. Terus, dia keluar-keluar di semua sosmed kalau koin itu bakal naik 1000%. Lo, gue, dan ribuan remaja lainnya yang pengen kaya instan, langsung FOMO dan beli itu koin secara massal. Apa yang terjadi? Harganya beneran naik tinggi karena banyak yang beli. Pas harganya di puncak, si influencer tadi langsung jual semua asetnya, jual gunung. Harganya anjlok parah sampai ke dasar bumi. Dan lo ditinggal sendirian megangin koin yang nilainya sekarang nggak lebih mahal dari kerupuk warung. Mereka dapat jet pribadi, lo dapat pengalaman pahit dan sisa saldo yang cuma cukup buat beli es teh manis plastik. Inilah yang bikin investasi kripto di usia remaja jadi bahaya kalau nggak punya benteng mental. Kita itu sering banget ngerasa kalau orang lain lebih pintar dari kita cuma karena mereka punya banyak followers. Padahal banyak dari mereka itu cuma jualan mimpi. Mereka pamer profit yang hijau-hijau doang, tapi ruginya yang berdarah-darah nggak pernah diposting. Investasi itu bukan tentang siapa yang paling cepat pamer kemewahan, tapi siapa yang paling konsisten bertahan dalam jangka panjang. Kalau lo baru muhal dan udah mikir bakal pensiun di umur 20 tahun gara-gara ikutin instruksi satu orang di internet, mending lo cuci muka dulu deh. Dunianya nggak semudah itu, Ferguso. Pernah dengar istilah rug pull? Itu istilah keren buat dibawa kabur. Ada developer bikin koin baru, bikin website bagus banget, timnya kelihatan meyakinkan. Terus pas uang investor udah terkumpul banyak, tiba-tiba websitenya mati, akun sosmednya hilang, dan uang lo lenyap di telan bumi digital. Sebagai remaja yang mungkin baru megang uang hasil nabung, kena scam kayak gini tuh rasanya sakitnya melebihi dikhianatin sahabat sendiri. Makanya penting banget buat lo melakukan DYOR, alias Do Your Own Research. Jangan telan mentah-mentah apa yang lo lihat di explore Instagram atau FYP TikTok. Riset itu bosenin emang, lebih seru nonton konten drama. Tapi riset itulah yang bakal nyelamatin uang jajan lo dari tangan-tangan jahat yang pengen lo tetap miskin, sementara mereka foya-foya. Oke, setelah tadi kita bahas horornya dunia kripto, sampai mungkin lo ngerasa pengen tutup akun exchange sekarang juga. Jangan panik dulu. Gue nggak bilang kripto itu isinya cuma penipu semua. Nggak gitu konsepnya kawan. Kripto itu kayak motor sport 1000 cc. Kalau lo nggak bisa pakainya tapi nekat ngebut, ya wassalam. Tapi kalau lo belajar cara jinakinnya, lo bisa melesat lebih kencang dari siapapun. Nah, pertanyaannya, gimana cara mulai yang benar buat kita yang statusnya masih pelajar atau mahasiswa dengan budget seadanya? Langkah pertama, lupain dulu mimpi jadi miliarder minggu depan. Itu cuma ada di film atau di feed influencer yang tadi kita bahas. Strategi paling aman buat remaja itu namanya DCA, alias Dollar Cost Averaging. Bahasa manusianya, nabung rutin. Misalnya nih, lo punya sisa uang jajan 10 atau 20 ribu seminggu. Daripada lo pakai buat beli item game yang gak bakal nambah nilai investasi masa depan lo, mending lo masukin ke koin yang udah jelas kayak Bitcoin atau Ethereum. Jangan tanya koin micin dulu ya, fokus ke yang fundamentalnya sekuat beton. Lo cicil tiap minggu, nggak peduli harganya lagi naik atau turun. Kenapa? Karena lo masih muda.
Lo punya waktu 10 tahun buat nunggu aset itu berkembang. Lo nggak butuh uang itu besok buat bayar kontrakan kan? Jadi, santai aja kayak di pantai. Strategi kedua, belajar ikhlas. Ini terdengar kayak ceramah agama, tapi di kripto ini teknis banget. Jangan pernah invest uang yang lo nggak siap kalau uang itu berubah jadi nol. Serius, anggap aja uang yang lo masukin ke kripto itu udah hilang atau lo sedekahin ke pasar. Dengan mental kayak gitu, pas grafik turun 30%, lo nggak bakal kena serangan jantung prematur. Lo bakal tetap bisa tidur nyenyak, tetap bisa ngerjain tugas sekolah, dan tetap bisa malam mingguan tanpa muka ditekuk kayak cucian kotor. Ketenangan mental itu mahal harganya, dan itu adalah kunci biar lo nggak ngambil keputusan bodoh pas pasar lagi panik-paniknya. Terus, jangan lupa buat diversifikasi. Jangan naruh semua telur dalam satu keranjang, apalagi kalau keranjangnya bolong. Maksudnya, jangan taruh semua uang lo di satu koin doang. Kalau koin itu meninggal, ya uang lo ikut terkubur. Bagi-bagi dikit. Dan yang paling penting, jangan cuma invest di kripto. Ingat, lo itu masih remaja. Investasi di skill, kayak belajar coding, desain grafis, atau public speaking, itu returnnya jauh lebih pasti daripada koin apapun. Bayangin kalau lo punya skill yang bisa ngasilin gaji gede, terus lo pakai sebagian buat investasi kripto. Itu baru namanya combo maut. Lo nggak perlu nunggu keajaiban grafik hijau buat kaya, karena diri lo sendiri adalah mesin pencetak uangnya. Ingat ya, investasi itu maraton, bukan sprint 100 meter. Banyak orang masuk kripto pengen cepet finish, malah pingsan di tengah jalan karena napasnya nggak kuat. Lo punya napas yang panjang karena usia lo masih belasan atau awal 20. Gunakan itu sebagai senjata rahasia lo. Jangan kegoda sama orang yang pamer cuan kilat. Biarin aja mereka pamer, lo fokus sama progres lo sendiri. Pelan tapi pasti, recehan yang lo kumpulin sekarang bisa jadi gunung di masa depan. Dan pas teman-teman lo nanti baru mulai belajar investasi di umur 30-an, lo udah bisa duduk manis sambil ngopi, liatin portofolio lo yang udah beranak pinak hasil kesabaran lo sejak zaman sekolah. Ngomongin soal investasi di usia remaja itu sebenarnya bukan cuma soal angka di layar HP, tapi soal adu mekanik mental antara lo sama diri lo sendiri. Ada istilah keren di dunia kripto, namanya diamond hands alias tangan berlian. Itu sebutan buat orang yang kuat banget mentalnya. Asetnya turun 50% pun dia tetap santuy, nggak panik jualan. Nah, kebalikannya ada paper hands alias tangan kertas. Golongan ini biasanya yang baru masuk kripto pagi, lihat harga turun dikit pasien, langsung keringet dingin, panik, terus jual rugi. Sorenya harga naik lagi. Dia nangis di pojokan sambil nyalahin takdir. Jangan sampai lo jadi golongan yang kedua ya kawan. Di umur kita yang emosinya masih gampang meledak-ledak kayak petasan banting, kripto itu latihan kesabaran yang paling ekstrim. Lo bakal belajar gimana rasanya ngelihat uang jajan lo berkurang nilainya tanpa lo pakai buat beli apa-apa. Sakit? Jelas. Tapi disitulah letak kedewasaan yang gak diajarin di sekolah. Di sekolah, lo salah ngerjain soal paling cuma dapat nilai merah. Di kripto, lo salah langkah, saldo lo yang merah. Ini adalah simulasi tanggung jawab yang sesungguhnya. Kalau lo bisa ngontrol diri buat nggak jualan pas lagi panik, atau nggak serakah pas lagi untung gede, lo udah selangkah lebih maju daripada orang dewasa yang usianya 2 kali lipat dari lo, tapi masih suka judi slot. Satu hal lagi yang sering bikin remaja bimbang, gue harus pamer nggak ya? Emang sih, godaan buat pamer screenshot profit di grup kelas atau update status itu gede banget. Rasanya pengen dunia tahu kalau lo itu jenius finansial. Tapi saran gue, mending lo jadi silent billionaire aja. Kenapa? Karena pas lo pamer untung, semua orang bakal muji-muji lo. Tapi pas besoknya lo rugi, orang-orang yang sama bakal ngetawain lo atau malah nyukurin lo. Investasi itu urusan pribadi lo sama masa depan lo, bukan konsumsi publik buat dapat validasi dari teman-teman yang sebenarnya juga nggak paham-paham amat soal apa itu aset digital. Pernah dengar pepatah? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, di kripto, pepatahnya jadi, bersetit-setit beli koin, bersakit-sakit lihat grafik. Moga-moga masa depan bisa beli mobil impian. Intinya, nggak ada yang instan. Kalau lo mau hasil yang manis, lo harus kuat mental pas lagi pahit. Jangan jadikan kripto sebagai pelarian karena lo malas belajar atau malas kerja. Jadikan ini sebagai alat bantu buat mempercepat tujuan finansial lo nanti. Ingat, kripto itu cuma kendaraan, sopirnya tetap lo.
Kalau sopirnya ugal-ugalan dan nggak tahu jalan, mau kendaraannya sekeren apapun ya tetap bakal nabrak pohon juga akhirnya. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Penting nggak sih? Jawabannya, kripto itu penting sebagai sarana belajar literasi keuangan sejak dini. Lo belajar ekonomi, belajar teknologi, belajar psikologi, dan belajar sabar dalam satu paket lengkap. Tapi, jangan sampai obsesi lo sama kripto bikin kehidupan sosial lo di sekolah atau kampus jadi berantakan. Jangan sampai pas lagi kumpul bareng temen, lo malah sibuk liatin chart melulu sampai nggak nyambung diajak ngobrol. Masa muda lo itu aset yang nilainya lebih mahal dari satu keping Bitcoin sekalipun. Jangan habisin seluruh waktu muda lo cuma buat mantengin angka yang nggak ada habisnya. Seimbang itu kunci, kawan. Jadi, setelah kita muter-muter dari bahas koin gambar anjing sampai bahas mental tempe, apa sih kesimpulannya? Apakah investasi kripto itu sangat penting buat remaja? Jawabannya, penting banget buat dipelajari, tapi nggak wajib buat dipaksakan. Jangan sampai lo ngerasa hidup lo gagal cuma karena lo nggak punya aset kripto di umur 17 tahun. Dunia nggak bakal kiamat, kawan. Yang bikin lo gagal itu kalau lo punya uang tapi nggak tahu cara ngelolanya. Atau lo punya waktu tapi lo abisin cuma buat FOMO tanpa isi kepala. Investasi itu bukan perlombaan lari cepat siapa yang paling dulu pamer saldo 7 turunan. Investasi itu perjalanan panjang buat bikin hidup lo lebih nyaman di masa depan. Kalau lo emang tertarik, mulai dari yang kecil banget. Mulai dari nominal yang kalau uang itu hilang, lo cuma bakal bilang, oh ya sudahlah, sambil lanjut makan mie instan dengan tenang. Jangan pernah taruh harga diri lo, kesehatan mental lo, apalagi masa depan sekolah lo di atas grafik yang naik turunnya lebih liar dari emosi netizen di kolom komentar. Pesen gue buat lo yang masih remaja, manfaatin rasa penasaran lo. Dunia digital ini luas banget, dan kripto cuma satu titik kecil di dalamnya. Pelajari teknologinya, pahami risikonya, dan yang paling penting, kenali diri lo sendiri. Apakah lo tipe orang yang tenang atau tipe orang yang gampang panik? Kalau lo udah tahu siapa diri lo, mau lo invest di kripto, saham, emas, atau jualan seblak sekalipun, lo bakal tahu cara ngadepin badainya. Jangan mau disetir sama tren, jadilah orang yang nyetir keputusan lo sendiri. Ingat, masa muda lo itu cuma sekali. Investasi emang penting, tapi jangan sampai lo lupa buat bahagia. Jangan sampai lo lupa buat main futsal baru temen, lupa buat belajar buat ujian, atau lupa buat sekadar jalan-jalan soleh tanpa mikirin harga Bitcoin lagi diskon atau enggak. Saldo bisa dicari, tapi momen masa muda yang asik itu nggak ada exchange-nya dimanapun. Jadi, tetap bijak, tetap santuy, dan jangan lupa buat terus belajar. Karena investasi terbaik adalah saat lo tahu kapan harus maju dan kapan harus duduk manis sambil nikmatin prosesnya. Oke, kayaknya obrolan kita soal kripto udah cukup panjang lebar, sampai mungkin kuping lo udah mulai panas. Semoga video ini bisa kasih lo perspektif baru, atau minimal bikin lo nggak gampang ketipu sama iklan-iklan kaya instan yang berseliweran di sosmed. Kalau menurut lo konten ini bermanfaat, ya lo tahulah harus ngapain. Share ke teman tongkrongan lo yang lagi galau mau beli koin atau beli paketan data. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Tetap cerdas, tetap berkelas, dan jangan lupa bahagia.